Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai dengan 6. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada orang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau yang menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling, lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, taat atas dasar kasih. Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan kembali kepada kita akan hal yang prinsip dan hal yang dapat disesuaikan dengan keadaan dan situasi tertentu. Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya. Pengalaman penyembuhan orang rupanya tidak disetujui oleh orang-orang Farisi karena dilakukan pada hari Sabat. Semangat Yesus untuk menolong orang yang menderita ternyata tidak sesuai dengan tradisi yang telah disepakati oleh orang-orang Farisi tentang hari Sabat. Orang Farisi yang sangat patuh pada aturan merasa sangat terusik ketika mengetahui bahwa Yesus menyembuhkan orang yang sakit itu pada hari Sabat. Mula-mula Yesus ingin membuka hati orang-orang Farisi yang selama ini dibelenggu oleh aturan-aturan. Yesus menantang mereka dengan bertanya, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membunuh orang?" Orang Farisi hanya diam saja. Diam berarti tidak setuju. Tidak setuju menunjukkan kekerasan hati mereka yang tidak mau mengakui apa yang sebenarnya baik. Di balik pertanyaan ini, Yesus sebenarnya ingin agar mereka sadar bahwa kasihlah yang mendasari segala hukum yang mereka taati. Kekerasan hati orang-orang Farisi membuat Yesus sedih. Bahkan dengan raut muka yang marah, ia memandang mereka. Yesus sungguh-sungguh membenci sikap keras kepala dan sikap tidak mau mendengarkan nasihat baik dari sesama. Saudara yang terkasih, bagi Yesus tidak ada hari istirahat untuk berbuat baik. Setiap hari harus dihayati sebagai hari wajib berbuat baik. Kita mewajibkan diri kita untuk berbuat baik kepada sesama. Hari wajib menyelamatkan orang lain. Orang yang mengisi hidup hanya dengan rencana jahat dan mempersalahkan orang lain, dia akan kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Berbuat baik, menyembuhkan dan menyelamatkan orang lain tidak bertentangan dengan kehendak Allah. Semoga kita tidak terpasung oleh aturan yang mengekang kita untuk berbuat kasih kepada sesama manusia, terlebih mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Hidup kita singkat, jangan mempersulit orang untuk menimba sesuatu yang baik dan berguna dari kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini.
Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.